Halo, perkenalkan nama saya Joni Octavianus Manjuntak dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengapresiasikan karya seni rupa dua dimensi atau lukisan dari Barli Sasmitawinata. Barli Sasmitawinata ini merupakan salah satu pelukis yang terkenal di Indonesia. Dia juga kelahiran dari Indonesia. Merupakan salah satu pelukis yang menerapkan kebanyakan di lukisannya itu aliran teknik-teknik realisme. Langsung saja saya akan mengapresiasikan salah satu karya dari Barli Sasmitawinata. Ya, dapat kita lihat berikut merupakan salah satu lukisan dari Barli Sasmitawinata dengan judul lukisannya yaitu Pejuang Napi Tupulu yang ia buat pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan, yang dengan ukurannya 100 cm dikali 70 cm. Kemudian masuk ke dalam aspek-aspek penilaian apresiasi seni rupa. Yang pertama itu ada aspek ide atau gagasan. Barli Sasmitawinata ini lahir pada 18 Februari 1921 di Bandung, Jawa Barat. Pelukis ini dikenal sebagai satu-satunya yang berada pada titik sambung seni lukis kolonial dan seni lukis modern. Beliau juga dikenal sebagai seorang maestro seni lukis idealis Indonesia yang mementingkan pendidikan seni. Karyanya yang berjudul Pejuang Napi Tupulu ini menggambarkan tentang seseorang atau sesosok pria berseragam militer Indonesia di zaman kolonial, lengkap dengan sabuk pengikat granat genggam dan juga senjata. Kumis yang krimis merupakan salah satu ciri khas waktu itu pada zaman kolonial. Ide gagasannya di sini merupakan alasan mengapa Barli melukis karya Pejuang Napi Tupulu ini. Barli Sasmitawinata ini pernah menuntut ilmu serta bahkan dia mendapatkan beasiswa di Eropa, khususnya di Belanda dan Prancis. Di sana ia menuntut ilmu, sehingga beliau mendapatkan berbagai pengaruh dari luar, khususnya dari Eropa itu sendiri. Salah satunya dalam lukisan Pejuang Napi Tupulu terlihat baik dari segi warna, efek cahayanya, pose pria dalam lukisan, juga ciri-ciri ini dalam lukisan seperti ini sangat akrab dijumpai pada lukisan Eropa zaman kolonial. Di satu sisi, Barli dapat terlihat sebagai salah satu tokoh yang meneruskan perkembangan seni lukis kolonial. Yang merupakan salah satu alasannya mengapa Barli Sasmitawinata dapat melukis lukisan Pejuang Napi Tupulu. Kemudian yang kedua ada aspek penguasaan teknis. Ini merupakan salah satu gambar dari seorang tokoh Barli Sasmitawinata. Barli Sasmitawinata merupakan pelukis contoh among dalam sebuah babak perkembangan seni lukis di Indonesia. Barli banyak belajar pendidikan seni lukis seperti yang dikatakan sebelumnya. Barli pernah menuntut ilmu di luar negeri Eropa, di Prancis dan Belanda, sehingga dari sana beliau dapat belajar dan mengembangkan teknik-teknik yang merupakan salah satu tekniknya adalah aliran realisme dan abstrak, dan juga ada abstrak. Dapat terlihat pula dalam lukisan Pejuang Napi Tupulu ini bagaimana seorang Barli menggunakan ciri dan teknik lukisan Eropa, dan ada beberapa teknik garis lengkung dan garis lurus dalam lukisannya. Juga ada garis tegas yang merupakan ciri khas dari teknik Barli pada sebagian objek lukisannya. Kemudian ada aspek kegunaan. Lukisan Pejuang Napi Tupulu merupakan deskripsi atau penggambaran tentang seseorang pejuang Indonesia yang dilukis dengan lukisan pria yang sangar dan tegas. Terlihat pula dari perlengkapan seragam pakaian dari Pejuang Napi Tupulu tersebut menandakan dia bersiap berjuang dan berperang. Lalu bagaimana lukisan seorang pejuang tersebut bisa dikatakan sangar dan tegas? Yang pertama itu terlihat dari ciri-ciri kumis yang klimis, rambut panjang bergelombang sampai pundak, lalu ada kulit sawo yang kecoklatan, kemudian postur tubuh yang benar-benar tergambarkan terlatih sebagai seorang pejuang, ditambah dengan pose bertolak pinggang
dilengkapi dengan pandangan yang sangat. Kemudian yang kedua itu terlihat dari seragam pakaian, lengan baju yang digulung sebagian, terus dilengkapi sabuk yang mengikat granat genggam dan meranselkan senjata. Lalu di sebelah kiri dadanya ada lambang bendera negara Indonesia, menyatakan bahwa seorang pejuang Indonesia yang siap untuk menghadapi penjajah masa itu. Yang ketiga adalah Napi Tupulu, merupakan salah satu marga dari suku Batak. Suku Batak terkenal akan wataknya yang sangar dan galak, seperti mimik pada lukisan pria Napi Tupulu yang telah menggambarkan seperti apa wajah sangar dari seorang pejuang Napi Tupulu. Namun, meskipun memiliki tampang yang galak, orang bersuku Batak memiliki sisi yang lembut dan baik, serta memiliki semangat dan kerja keras yang besar. Nah, dapat diketahui melalui lukisan karya Barli Sasmitawinata ini dari sudut pandang realis, bagaimana sikap dan karakter pejuang di masa kolonial, penjajah yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Lalu ada aspek wujud. Dari aspek wujudnya, lukisan ini memiliki estetika dan ketertarikan, seperti dari segi warnanya yang diambil dari warna bumi atau dari warna bumi ya, yang digunakan untuk memahat detail lukisan. Kemudian ada efek cahaya yang dramatis membangun suasana dari lukisan, terlihat dari bayangan-bayangannya. Kemudian ada pose bertolak pinggang, pandangan mata yang sangar menunjukkan sisi dominan pria agar tampak kontras dengan wanita. Lukisan terlihat sangat natural, benar-benar menggambarkan kriteria sosok pejuang. Lalu ada aspek gaya atau corak. Aliran seni lukis yang digunakan Barli Sasmitawinata banyak dipengaruhi aliran realisme. Karena pada awalnya ketika beliau belajar melukis di studio Jos Tulmens, seorang pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung, di sana Barli banyak belajar teknik-teknik realisme. Teknik-teknik realisme ini berciri seperti ini. Yang pertama ada mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Terus yang ketiga itu karya realis manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Kemudian yang kelima, memiliki detailing gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Nah, seperti lukisan pejuang Napi Tupulu ini adalah salah satu karya beliau Barli Sasmitawinata yang beraliran realisme. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa realistik adalah targetnya. Walaupun mendapat pelatihan realistik dan terus berkecimpung pada menjadi seorang pelukis realis, Barli juga mengerti karya abstrak. Menurut pandangannya, seni memang abstrak. Seni adalah nilai, bukan hanya wujud fisik. Setiap kali melihat karya yang realistik, beliau ini justru tertarik pada segi-segi abstraksinya, seperti segi-segi penempatan komposisi abstrak yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh pelukisnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada aspek tempat. Ini merupakan salah satu gambar dari Museum Barli. Dari awal, kontribusi Barli Sasmitawinata terhadap pendidikan seni rupa itu sangatlah besar, baik pada lembaga non-formal maupun lembaga formal, sehingga ia mendirikan namanya Sanggar Rangga Gempol di Dago, Bandung tahun 1958 guna untuk membagikan ilmu-ilmunya dan mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu, juga sekaligus melestarikan pendidikan seni lukis yang selama ini ia sudah timbah. Seperti selama ini dia sudah belajar di luar negeri, bahkan di dalam negeri. Kemudian Barli juga mendirikan Museum Barli. Museum Barli ini adalah sebuah museum yang terletak di kota Bandung. Museum ini didedikasikan untuk mengenang
dan memamerkan hasil karya pelukis Barli Sasmitawinata. Museum ini didirikan pada tahun 1990 dan diresmikan pada Oktober 1992 oleh Susilo Sudarmana, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi pada waktu itu. Awalnya museum ini tidak dibuka untuk umum, namun saat ini museum dapat dikunjungi oleh siapa saja. Museum ini juga menjadi tempat dari berbagai kegiatan seni, seperti pameran karya seni rupa, penjualan karya, diskusi, dan sarasehan. Kemudian ada pelatihan studio keramik dan lukis. Di sanalah banyak karya-karya Barli Sasmitawinata yang dipamerkan dan dikoleksi. Nah, termasuk salah satunya itu karya lukis pejuang David Tutu. Banyak dari karya Barli Sasmitawinata, baik yang terpampang di museum maupun karya-karya yang telah ia pamerkan di dalam maupun di luar negeri. Melalui karya-karyanya tersebut, banyak yang menerima penghargaan. Salah satu penghargaan yang pernah ia dapatkan di tahun 2000, yaitu ia menerima penghargaan Satya Lancana Kebudayaan dari Presiden langsung. Kemudian beliau juga pernah mengajar di ITB, juga di IKIP atau Institut Kejuaraan dan Ilmu Pendidikan. Dari sana ia banyak melahirkan murid-murid yang pernah didiknya. Dia menjadi pelukis seperti Popo Iskandar, Sri Hadi Sudarsono, Yusuf Afendi, Ade Firdaus, Anton Huang, Hidayat Martadi Raja, Susin Setia Dikara, Sam Bimbo, dan Rudi Pranajaya. Berikut adalah apresiasi dari saya terhadap karya seni pelukis Barli Sasmitawinata, yaitu lukisan pejuang Napi Tupulu. Mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, saya mohon maaf, dan biarlah melalui karya-karya seni yang telah kita apresiasi, kita dapat mengenal lebih jauh tentang karya juga pelukis, khususnya pelukis dan karya yang ada di Indonesia. Juga dapat mengenal lebih jauh pengetahuan, memperluas pengetahuan tentang pendidikan seni rupa. Baiklah, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.